nyoba ya namanya ngefans sama Teteh. Apakah dengan adanya itu ada pressure nggak? Enggak sih kalau pressure, kayaknya aku seneng yang pasti dan malahan jadi menyemangati aku buat berkarya terus. Ya dong pastinya ya. Karena kan udah dikenal banyak orang tuh ya. Yoi. Tapi apa ya? Kalau menurut aku sih kalau ngerjain sesuatu tuh jangan pakai pressure sih. Malahan jadi deg-degan, tegang, terus takutnya malah jadi serba salah gitu. Tapi aku lebih suka kayak ya santai aja dinikmatin karena kerjaan kan bukan cuman healing gitu kan. Soalnya kan kayak kita tahu mungkin sebelum pandemi ini Teteh ya show terus gitu. Dan sekarang mungkin ada rasa kangen. Itu cara nge-healnya tuh gimana sih Teh? Ada nggak sih? kalau nyanyi sih aku masih tapi nyanyinya bukan konser ya, kayak nyanyinya untuk perusahaan atau mungkin wedding gitu atau streaming. Itu kan memang aku masih cukup lumayan banyak gitu, atau TV gitu. Tapi yang aku kangen tuh beneran kayak konser sih, konser kayak semua orang nyanyiin lagu itu gitu kayak. Sekarang kan kayak soalnya kan berkerumun nggak boleh. Iya benar-benar. Nunggu semuanya aman dulu baru oke, gitu. Nah caranya nggak bisa sih, emang nggak ada yang bisa gantiin sih perasaan itu. Energi di panggung gitu ya. Melihat penonton gitu. Crowdnya, iya benar. Tapi kalau untuk virtual konser tuh terakhir kali kapan Teh? Apa? Virtual konser terakhir kali kapan tuh Teh? Terakhir kayaknya Afgan Rosa deh, konser Afgan Rosa, virtual konser. Nah itu gimana rasanya Teh? Pasti beda banget kan ya? Februari kali. Maret ya? Maret kayaknya. Kenapa? Tahun ini. Tapi feel-nya gimana tuh Teh? Virtual konser itu bisa nggak sih ngobatin rasa kangennya Teteh sama manggung gitu? Secara live pasti. Ini ditontonin sama kamera ya, biasanya manusia ribuan orang gitu. Palingan yang tepuk tangan krunya. Sama mereka senang sih, krunya kayak ikut nyanyi-nyanyi juga jadinya. Iya sih, ya walaupun setidaknya masih bisa lah untuk menjadi wadah lah untuk Teh Rosa mengeluarkan suaranya. Nah tapi kita balik lagi ke musik wanita nih, ke lagu wanita. Nah itu untuk proses pembuatan kan ini udah di label sendiri. Mungkin ada nggak sih perbedaan yang Teteh rasain selama berkarir kayak sekarang baru buat di label sendiri? Itu mungkin ada nggak sih dalam proses kreatifnya ya bisa dibilang? Enggak sih, karena semuanya dulu juga aku yang ngerjain. Kayak nyari lagu, aku yang memproduseri, terus aku juga yang cari arranger, ngobrol sama arranger. Sama aja sih, kurang lebih. Oh, tetap sama ya? Ya itu, yang beda cuma pembiayaan aja. Itu ya, pas label sendiri itu aja yang berbeda ya. Iya, tapi kan enak kalau perusahaan sendiri. Terus dan enaknya karena sekarang itu meskipun perusahaan sendiri aku disupport banget sama SM. Jadi kayak video klip aku konsultasi sama mereka dan juga dikasih aktornya dari mereka gitu. Kayak masih kan pakai aktornya SM juga namanya Kido Hun. Terus kalau kemarin Sang Coba dan Malam itu sama Donghae gitu. Jadi emang dibantuin. Nah, berarti kalau untuk video liriknya sendiri, ini Teteh terinspirasi dari mana nih Teh? Idenya datang dari mana sih? Video lirik wanita. Ya. Kalau lagu wanita, itu video liriknya itu yang bikin juga cewek loh. Umurnya masih 20 ya. Namanya Michelle. Nah, terinspirasinya jadi kayak itu sosok-sosok wanita di dalam lingkungan kita itu.
ada yang jadi, ada wanitanya itu sebagai ibu rumah tangga, ada yang sebagai guru, ada yang masih kuliah, ada yang jadi nurse, ada yang jadi dokter gitu, dengan berbagai profesi gitu. Ya. Wah, itu keren sih. Berarti idenya memang di lagu ini pengen nunjukin kayak woman power banget gitu ya. Iya. Keren sih. Tapi kalau Memang woman empowerment. Ya. Tapi kalau misalkan buat musik video sendiri ini Teteh udah ada kepikiran belum? Itu dia tuh, musik video itu baru dibuat setelah PPKM. Jadi belum selesai. Belum selesai. Oh, nyangkut ya. Nyangkut. Masih nyangkut ternyata. Aduh, sayang banget. Tapi mungkin mudah-mudahan bagus. Ya sekarang aku aktornya dibantuin sama Rio Dewanto yang juga ada di Inspire Production. Jadi kayak dari kita untuk kita. oh iya, Inspire ternyata nggak cuman Ada Dimas Anggara, ada Nadine, ada Rio Dewanto, sedih kita juga. Wah, rame ya ternyata ya. rame nih. Nggak cuma musik aja berarti ya. Itu semua TOC yang megang nih. Kenapa? Enggak ada timnya. Oh, ada timnya. Wah. Tapi kayaknya bakal seru banget ya musik videonya ya. Yoi. Doain. Pasti nih, ini soalnya liriknya tuh udah keren banget. Gak kebayang sih bagaimana nanti akhirnya di video klipnya tuh gimana. Apalagi tadi kan rame kita udah bilang ya. Asli. Ada salah satunya ada Rio Dewanto gitu. Benar. Dan ini juga gak cuman berkarya di label sendiri, ada juga nih yang baru dengan format audio, spatial audio ya, Mbak ya, yang dirilis di Apple Music itu. Nawarin kayak Rosa mau nggak gitu, kita tuh mereka pilih aku untuk jadi salah satu yang memakai pemakai pertama lah ya, pemakai di awal-awal gitu untuk spatial audio itu gitu. Jadi itu tuh kayak Dolby yang kalau misalnya kita lagi nonton bioskop. Tuh jadi kayak ngung gitu kan. Iya sih. Nah itu juga kalau kita pakai AirPod yang sesuai itu dia kedengarannya tuh kayak gitu. Jadi kayak ada orkestranya gitu. Wih, keren. Berarti seru juga pastinya ini. Prosesnya itu ada ini nggak sih, ada yang sulitnya gitu untuk ngulik gimana nih supaya bisa keliling. Karena itu semua kan teknologi. Jadi ada orang yang emang bisa ngerjain gitu yang emang udah ditunjuk sama Apple Music. Oke, gila sih, keren sih. Tapi ini kabarnya THC juga di mastering ya sama sound engineer langganan Grammy Award. Wah, tapi ini gimana nih Teh ceritanya bisa sampai kerja sama gitu? Waktu itu kita kirimin ke US aja, maksudnya kayak aku mau di mixing masternya sama siapa gitu. Nah, yang pertama itu sama siapa ya, aku lupa deh. Pokoknya sama siapa namanya kok aku jadi lupa. Dia tuh yang biasa bikin buat Taylor Swift gitu-gitu. Yeah. Jadi aku cukup puas sih, senang hasilnya gitu. Yoi. Dan memang ngomongin soal Taylor Swift juga, ya istilahnya wanita-wanita yang gila banget lah pokoknya. Dan Teteh Rosa itu juga ternyata 1 dari 5 top female artist yang didengar di platform musik digital ya. Nah itu gimana rasanya Teh kayak bisa menjadi satu-satunya orang Indonesia tuh di top 5 itu? Oh tuh ada yang ngasih tahu Randy Merrill katanya. Nah ya, Randy Merrill yang masternya ya. Oke, rasanya rilisnya kan malah dari zaman dulu banget ya lagu-lagu aku gitu. Makanya, itu dia. Ada yang udah umur 20 tahun, 23 tahun, lagunya bayangin coba. Bener. Lagu Nada-Nada Cinta kan 25 tahun yang lalu, parah nggak tuh? Iya, tapi kita kayaknya masih ingat ya Nada-Nada Cinta. Iya, masih relate aja sih kayaknya. Dan masih relate gitu ya kan? Nah kan aku juga seneng, ya seneng lah pastinya, bahagia. Ada expect nggak Teh kalau
lagu-lagu aku sih bakal se-booming ini gitu ya. bakal Bahkan tetap didengerin tetap gitu. didengar. Padahal juga kayaknya kita belum lahir tuh di Nada-Nada Cinta. Tapi Iya. kita tahu. Bisa jadi. Iya ya, tapi nggak ada ekspektasi sih. Ini emang bener-bener kayak rezeki aja buat aku. Kayak ternyata sampai kan Gen Z aja udah yang zaman sekarang. Aku sering banget kan nyanyi buat pensi gitu-gitu. Tuh Kak, ada juga aku 17 tahun masih dengerin lagu Teh Ocha. Nah itu dia. Iya. Bener-bener. Ini siapa yang nggak tahu sama single Teh Ocha gitu ya? Asli. Nah, tapi ini kan berarti lagu-lagu Teh Ocha didengerin sama semua kalangan dan semua umur ya, Teh ya? Iya. Nah, ini ada nggak sih kayak formula tersendiri dari Teh Ocha? Gimana sih caranya supaya lagu Teh Ocha tuh bisa didengerin sama semua gitu? Kalau nggak tahu ya, cuman kalau yang sekarang sih aku mulai yang sekarang juga nggak tahu kenapa nggak ada apa sih namanya, kayak nggak ada rahasianya, nggak ada formulanya sih, ya gitu aja. Tapi tanpa disangka ya Teh ya, nggak ada batasan umur nih yang dengerin single Teteh. Nggak nyangka sekali. Nah itu dia, itu mungkin karena relate-nya itu ya. Karena relate-nya bener banget. Mungkin karena relate-nya dan suaranya yang kayak apa ya, nggak pernah terdengar terdengar tua gitu. Betul. Selalu tetap sama. Dan dulu ya Teh, Gitu. Mereka pasti nggak ngerti, tapi mereka nyanyinya. Tapi memang seneng aja sama lagunya. Iya, gitu. Enak aja didengar Di lagi. luar dari liriknya itu ya si anak-anak. Iya, selalu apa ya, never endless lah gitu bisa kita bilang ya. Gak pernah terasa inilah berumur gitu. Bahkan kita juga baru tahu tadi lagu Nada-Nada Cinta itu udah 25 tahun yang lalu Teh gitu. Iya, itu tahun 96. Kamu udah lahir belum? Kita belum lahir Teh. 96. Tapi kita tahu ya. Kita tahu gitu. Dan mungkin untuk Teh Ocha sendiri selama berkarir nih, kan Teh Ocha udah dari kecil juga kan udah mulai bermusik lah di industri tarik suara gitu. Itu mungkin yang dirasain dari zaman dulu sampai sekarang, ada nggak sih hal-hal yang mungkin membuat Teh Ocha kayak karena hal itu tuh aku berubah kayak sekarang ini gitu, ada nggak sih? Berubah kayak sekarang ini, nggak tahu apa ya. Kayaknya aku selalu belajar dari apapun yang terjadi gitu. Jadi kayak mungkin aku berubah tapi tetap jati diri aku yang dari dulu. Kalau kata teman-teman aku dari SD sih, aku kayaknya nggak berubah. Mungkin cara kerja aku berubah, pola pikir aku berubah, tapi kayaknya personality aku dari aku kecil sampai sekarang begini aja sih, tetap apa ya? Tetap joyful gitu. Betul. Kayak happy go lucky aja. Yo, itu dia yang paling benar. Dan ini kan menjadi single ketiga nih Wanita untuk mengantar ke album. Puasi aja. Oke. Dan untuk album terbarunya lagu kayak Wanita ini bisa nggak sih jadi
gambaran untuk atau representasi ya. Representasi dari album berikutnya. Iya. Oh, akan seperti itu ya? Banget. Berarti. Wah, kita tunggu nih. Kita tunggu, udah pasti kita tunggu ya, karena kita denger Wanita aja udah suka nih. Benar. Kira-kira bakalan gimana nih surprise dari Teh Ocha? Kita tunggu aja deh ya, Kak. Yoi. Dan mungkin sebelum kita akhirin ya, Gal, interview singkat. Tapi kayaknya kok cepet banget ya gitu, nggak terasa nih ngobrol sama Teh Ocha. Iya, udah setengah jam ternyata Iya. ya. Dan untuk Teh Ocha sendiri, seperti kita tahu, salah satu diva Indonesia yang semua orang pasti tahu, mungkin punya pesan-pesan nggak untuk pendengarnya Teh Ocha sendiri gitu. Nah, benar. Buat pecinta Rosa, pastinya aku mau bilang makasih banyak supportnya selama ini buat lagu-lagu aku, dan semoga lagu-lagu aku tuh bisa, meskipun lagu-lagunya kan banyak yang ballad gitu, tapi bisa menemani keseharian kalian. Tapi jangan ikut sedih juga ya, jadi happy-happy aja nyanyiinnya. Terus semoga suka dengan lagu Wanita, dan buat wanita-wanita hebat di luar sana, sering-sering mengapresiasi diri sendiri bahwa kita memang bersyukur dilahirkan jadi wanita dan kita tuh bernilai gitu. Keren banget. Jadi ini kita langsung suruh request aja apa gimana? Apa kita udah selesai? Kita ajakin dong Teh untuk rekan sebaya request lagunya Teteh di Kiss FM. Oke, pokoknya buat semuanya request lagu Wanita, play sering-sering lagu Wanita, dan kalau bisa kasih lagu Wanita ke wanita yang hebat yang ada di dalam hidup kamu. Benar-benar. Aku bakal ngasih nanti ke ibu aku. Iya, ke pacar juga sekalian. Ke pacar. Alhamdulillah punya ya. Berarti Semoga bisa nikmatin lagu Wanita. Terima kasih. Thank you Teh Ocha, sehat-sehat. Sehat selalu pastinya. Insya Allah Sampai kita juga. selanjutnya. Thank you. Oke, rekan sebaya. Jadi kita udah selesai ngobrol barengan sama Teh Ocha. Bener. Makasih buat kamu-kamu semuanya yang udah dengerin. Dan jangan lupa request singlenya Teh Ocha di Kiss FM Medan. Betul, di jam apapun ya. Di jam apapun, dari jam 6 pagi sampai ke jam 12 malam, kamu udah bisa nge-request. So Firza pamit. Galuh juga pamit. Bye-bye. See you. Jangan lupa dengerin LNO jam 9 sampai jam 12 ya. Bye-bye.